Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PTG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Vini Setianingsih Paris, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi perubahan lingkungan submateri pencemaran air dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik TPACK. Mohon bantuan, saran, dan kritik dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Oke. Mana ketua kelas? Sebelum mulai pelajaran silakan berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan. Tri, berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Sebelum mulai silakan kalian perhatikan di sini ya. Jadi kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan dulu ya. Ya. Dipersilakan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, kemudian komponen-komponen apa yang ada di dalam ekosistem tersebut, kemudian interaksi apa saja sih yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Oke, ada yang masih ingat tidak? Komponen-komponen ekosistem itu apa saja? Angkat tangan. Semuanya masih ingat ya? Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah semua ingat. Jadi oke, silakan sebutkan nama kemudian sebutkan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Komponen abiotik dan biotik. Oke. Komponen abiotik. Jadi ada dua komponen dalam ekosistem ya, komponen abiotik dan biotik. Dari kalimatnya kita bisa ingat ya, abiotik berarti A, berarti dari kata tidak, berarti komponen yang tidak hidup. Dan komponen biotik dari kata bio, berarti hidup, berarti komponen yang hidup. Oke, sekarang manusia termasuk komponen biotik atau biotik? Biotik. Alhamdulillah ingat semua ya. Jadi tidak sia-sia belajar kemarin ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada yang masih ingat tidak interaksi apa yang terjadi di dalam komponen abiotik dan biotik tadi dengan lingkungan? Oke. Ada yang tahu? Angkat tangan. Semuanya banyak juga ya. Oke, mana yang kira-kira bisa jawab ya? Oke. Selain Amelia, oke di belakang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Anjawako, simbiosis, predasi, dan mutualisme. Oke, ada yang bisa menambahkan tentang? Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Kompetisi, jari-jari makanan dan rantai makanan. Oke, tepuk tangan. Benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi ya. Jadi interaksi yang terjadi dalam komponen ekosistem tadi seperti yang sudah disebutkan, ada simbiosis, kemudian rantai makanan, kemudian jari-jari makanan, kemudian netralisme dan lain-lain. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kira-kira bagaimana jika komponen abiotik tadi, misalnya air kan salah satu komponen abiotik. Ya. Jika dimasukkan zat limbah atau suatu polusi, apa kira-kira yang akan terjadi? Oke, ada yang bisa angkat tangan lagi? Oke, dari laki-laki dulu. Silakan, Sri.
air tentunya akan tercemar. Oke ya. Jadi ya, jika salah satu komponen tadi, misalnya air tadi komponen abiotik air diberikan zat limbah atau polutan, tentunya akan tercemar. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pencemaran air. Oke, tujuan pertama yang akan kita pelajari yaitu melalui kegiatan percobaan peserta didik mampu menganalisis limbah penyebab pencemaran air dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, melalui percobaan peserta didik mampu menyajikan data hasil percobaan praktikum tentang penyebab dan dampak pencemaran air. Yang ketiga, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan penyebab pencemaran air dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dan tujuan yang paling terakhir adalah melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik mampu mengusulkan upaya mengatasi atau mencegah pencemaran air. Kemudian di dalam kegiatan kita nanti ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama penilaian sikap. Jadi dalam pembelajaran kita ada penilaian sikap yang Ibu nilai, ada dinilai yaitu pada profil pelajar Pancasila ada 2 sikap yang Ibu nilai yaitu bernalar kritis dan bergotong royong. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian soal melalui Google Form. Jadi itu dijawab langsung, nanti nilai kalian untuk penilaian pengetahuan dari situ. Oke? Kemudian penilaian keterampilan yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Jadi kita habis ini akan melakukan praktikum tentang pencemaran air. Jadi akan dinilai kinerja kalian selama praktikum. Kemudian habis dari praktikum hasilnya kalian presentasi. Di situ juga akan dinilai bagaimana kalian melakukan presentasi. Kemudian dari keterampilan yang terakhir yaitu penilaian hasil karya yaitu berupa poster. Jadi hasil kalian dari praktikum itu dibuat dalam bentuk poster. Jadi poster itu akan dinilai. Sebelum lanjut ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Ya. Yakin? Yakin. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, di sini Ibu menyiapkan kalian sebuah video. Nanti kalian identifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Oke, silakan. Dibuatkan jadi sapu-sapu yang berada di aliran sungai Bekasi atau Kali Bekasi tidak mati pada Rabu sore. Matinya ikan di sepanjang aliran sungai Bekasi yang terjadinya perubahan warna air yang berbau serta berbusa. Kembali. Oke, sudah selesai videonya ya? Ya. Jadi dari video tersebut mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Ibu persilakan. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4. Aduh banyak sekali ya. Ibu senang di kelas ini ya. Semuanya aktif ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan yang ini dulu. Takdir ya? Takdir. Oke, silakan takdir. Jadi Bu, saya ingin bertanya tentang bagaimana dampak pencemaran tersebut terhadap makhluk hidup yang berada di sungai itu, Bu. Good ya, pertanyaan dari takdir tadi ya. Oke, pertanyaan yang kedua yang selanjutnya. Oke, silakan. Bagaimana upaya mencegah pencemaran yang ada di dalam air? Oke, good sekali ya. Jadi ada pertanyaan dari kita ya, dari Gita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana dampak limbah tersebut terhadap air? Oke, pertanyaan dari siapa namanya? Siapa? Balgis ya, dari Balgis. Hampir mirip dengan takdir ya. Tapi kalau Balgis punya dampak yang pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap air, limbah terhadap air. Kalau takdir punya bedanya apa dampak pencemaran air terhadap makhluk hidup di dalam air. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, persilakan. Bagaimana dampak pencemaran air terhadap manusia? Terhadap kita manusia. Oke, good ya. Jadi itu sudah tidak ada lagi yang bertanya ya? Tidak ada. Itu yang terakhir ya. Oke, jadi total pertanyaan tadi ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana dampak
pencemaran air tersebut terhadap makhluk hidup yang ada di dalam sungai yang dalam video. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya mengatasi atau mengurangi pencemaran air yang ada di dalam seperti yang ada dalam video tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak dari limbah terhadap seperti limbah yang ada dalam video tadi ya, terhadap pencemaran air. Kemudian yang pertanyaan terakhir, bagaimana dampak pencemaran air terhadap kita manusia? Oke. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, jadi pertanyaan tadi akan kita cari penyelesaiannya dalam bentuk praktikum. Nanti di praktikum, Ibu akan bagikan LKPD. Di dalam praktikum tadi ada cara kalian melakukan praktikum. Jadi di sini kan ada berapa orang semua di sini kata kelas? Ada 22. Ada 22, jadi bisa dibagi dalam 4 kelompok ya. Jadi dalam kelompok ada yang 5, ada yang 6. Jadi 4 kelompok. Jadi kan ada laki-lakinya 4, yang laki-laki dulu berhitung dari nomor 1 sampai 4. Silakan. 2. Kemudian yang nomor 2 mana? Oke, jadi satu kelompok lagi ya. Jadi kelompoknya siapa? Rizky. Kemudian yang nomor 3 mana? Oke, yang nomor 3 ini ketua kelompoknya Zulkarnain ya. Kemudian yang nomor 4. Oke, jadi kalau ketua kelompoknya Takdir. Silakan membantu kelompok. Silakan membantu kelompok dulu. Ini dibaca LKPD-nya dulu ya. Jadi kalau ada yang sudah dipahami kita catat. Oke, dibaca dulu LKPD-nya. Oke, baca dulu, baca. Kemudian kalau sudah baca, silakan diambil alat dan bahannya di sini, bagian depan. Ayo. Oke, sudah dibaca? Ya. Oke, silakan. Gelas plastik 3 buah. Kata kelompok yang ambil ya. Gelas plastik. Oke. Sesuai yang di RKPD, Ibu tidak mau kasih tunjuk. Sesuai yang di sini ya. Diaduk-aduk. Habis dimasukkan apa? Diukur suhu ya? Oke, diukur suhu masing-masing ya. Oke, silakan. Kemudian hasilnya diisi ya di KPD. Oke. Yang pertama dulu sini ya. Oke. Yang satu orang perhatikan suhunya. Oke. Berapa itu? Sampai di mana rasanya? 30 gram. 30? Ya, oke. Sekarang deterjen. Luar biasa. Dia dilihat air raksanya sampai tidak bergerak ya. Itu suhunya. Dicuci dulu. 20. Oke, sekarang masukkan ya. Ikannya. Siap-siap stopwatch ya setiap 5 menit. 5 menit itu semua supaya tidak salah itu ya. Jadi setiap jam buka 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Jadi ditentukan siapa yang menghitungnya di sini, di sini. Oke? Oke, silakan. Ini kalau soal 5 menit kasih tahu baru isi di sini hasilnya. Kemudian selanjutnya ini. Iya. Yang bagian sini. Nanti cek siap. Moni. Stopwatchnya mana? Itu sampai di sini. Jangan sampai jangan kebanyakan. Ini semua.
Ukur suhunya dulu ya. Oke, sudah. Hasilnya berapa? Jangan sampai nanti tanganmu yang terukur. Oke, berapa? Oke, ditulis ya hasilnya. Oke, sekarang sebelum masuk ke sini dicuci dulu, dicuci. Baru masuk sini ya. Dicuci di air bersih ya. Dimasukkan sama-sama. Wah, ya itu mengukur pH. Jadi ada ini tadi apa namanya kertas lapis dimasukkan ya. Sama-sama. Sudah sama. Tunggu. Satu. Mana stopwatch yang satu? Satu saja. Tiga. Oke, silakan dihitung mulai. Deh, saya langsung Seberapa sudah selesai dimatikan stopnya. Sudah? Oke. Sekarang diisi semua hasilnya, kemudian dibahas ya. Ini ada pertanyaan diisi. Apakah ada di sini? Apakah ada perbedaan pada berbagai jenis air tersebut? Ada perbedaan kan? Jelaskan kenapa itu ada terjadi perbedaan suhu. Oke? Tulis 35 5 menit ini, kemudian 10 menit lagi dihitung lagi. Selama ini kalau dia ini mulai keluar darah, tulis di menit keberapa dia mengeluarkan darah. Tulis di situ menit keberapa sekarang? Menit keempat. Sama-sama, oke. 1, 2, 3. Oke, mulai. Oke, silakan hitung. Masing-masing menghitung, ah? Kelompok sebelah baru 4 menit, yang ini sudah keluar darah. Jadi kalian lihat dia keluar darah di menit keberapa. Sudah diukur suhunya kan ya? Jangan lupa dicatat ya, diperhatikan ikan ya. ada kamu Satu sama-sama. Satu sama-sama. Tiga. Oke, silakan mulai. kamu sini, kamu hidup, kamu sehat. Oke. Dicatat ya. Oke, sudah selesai? Ya. Oke. Oke, semuanya sudah selesai praktikumnya? Ya. Hasilnya ada bedanya? Ya. Sekarang hasilnya dibuat dalam bentuk poster ya. Hasilnya dibuat dalam poster, silakan dikasih sampaikan sekarang. Dibuat dalam poster hasilnya, nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, silakan. Oke. Buka dulu aplikasinya, aplikasi Canva. Oke, ya di situ. Ya di bagian situ. Oke. Pencemaran judulnya ditaruh pencemaran air, kemudian pertanyaannya apa, kemudian hasilnya diisi di situ ya. Oke. Semuanya di mana hasil dari LKPD? Hasil dari LKPD dicantum. Punya aplikasi Canva kan? Ya. Buka dulu aplikasinya. Ya. Kemudian pilih desain mana yang kalian suka. Oke, terserah. Pilih salah satu. Oke, coba saja. Oke. Sini. Sudah? Mana yang tadi? Oke. Sudah. Hasilnya nanti dikumpul juga ya sekalian. Mana? Yang mana? Yang di sini? Sudah? Sudah selesai? Sudah dibuat? Yakin? Yakin? Nah, kasih kepada kami. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Kelompok yang di sebelah sana? Ya. Selesai? Sudah? Yang ini? Sudah? Yang di belakang? Ya.
dan saya selaku moderator. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang akan dipresentasikan langsung oleh Lestari Firina Putri. Langsung saja Lestari Firina Putri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lestari Firina Putri. Jadi saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok kami. Jadi langsung saja. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil praktikum tentang pencemaran air dari kelompok kami. Bagaimana pengaruh air deterjen dan air cuka terhadap pencemaran air dan keberlangsungan hidup ikan. Beberapa studi menunjukkan ada pengaruh air deterjen dan air cuka terhadap pencemaran air dan keberlangsungan hidup ikan. Air deterjen dan air cuka memberikan pengaruh terhadap pencemaran air dan keberlangsungan hidup ikan. Jadi, kelompok kami melakukan eksperimen atau praktikum, yaitu dengan menyiapkan 3 gelas kimia, masing-masing gelas diberi label A, B, dan C. Mengisi masing-masing gelas dengan air 250 ml, mencampur air di gelas B dengan deterjen 5 gram, mencampur air di gelas C dengan asam cuka 10 tetes, memasukkan 1 ekor ikan pada masing-masing tabung secara bersamaan. Mengamati dan mencatat pergerakan overshoot ikan setiap 5 menit dan setiap 5 menit selama 15 menit. Dan yang terakhir yang kami lakukan adalah mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada ikan. Jadi, hasil dan kesimpulannya adalah baik, berdasarkan hasil pengamatan, kondisi ikan pada gelas kimia berlabel A masih tetap bertahan hidup sampai akhir praktikum. Ikan pada gelas berlabel B yang berisi air dan deterjen cepat mati karena pH air terlalu tinggi. Sedangkan ikan pada gelas berlabel C yang berisi air dan cuka 10 tetes juga mati, tetapi butuh waktu yang lebih lama karena kondisi pH air yang terlalu rendah. Semakin tinggi, hal ini menyebabkan terganggunya proses respirasi pada ikan. Bahkan dampak yang paling buruk adalah terjadinya kematian pada ikan. Hal ini terjadi karena berhentinya fungsi kerja organ-organ tubuh ikan. Baik, jadi itu hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok teman-teman mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Oke, yang punya pertanyaan silakan angkat tangan ya. Oke. Di sini dulu. Oke, silakan. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ya. Baik, Ibu tulis di sini namanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rahman. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana upaya cara mengatasi pencemaran air? Oke. Sudah ditulis oleh kelompok. Silakan. Sebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin Hanggao. Saya ingin bertanya, mengapa ikan pada air deterjen dan air cuka sampai mengeluarkan darah? Apa penyebabnya? Mau dicari dulu atau mau langsung dijawab? Cari dulu ya. Oke, cari dulu. Baik, kelompok ini sudah siap dengan jawaban tadi? Ya, Sudah? Jadi Ibu kembalikan ke moderator, silakan dipimpin. ya sobat. Jadi yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu teman saya, Inaya Atma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu pada air yang mengandung deterjen terjadi gangguan pada insannya. Insan ikan membengkak, mengeluarkan darah dan mengeluarkan lendir. Lalu ikan tersebut mengambang dan akhirnya mati. Penyebab ikan itu membengkak, mengeluarkan darah dan mengeluarkan lendir adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi larutan deterjen lebih tinggi dari sitoplasma sehingga
partikel deterjen berdifusi dari larutan ke sel-sel pada insang ikan. Larutan deterjen terus-menerus berdifusi ke sel-sel insang dan insang pun akhirnya membengkak. Lama-kelamaan sel-sel ikan mengalami plasmolisi atau pecahnya sel karena partikel deterjen terus berdifusi. Karena selnya pecah, sitoplasma pun ikut keluar, sehingga insang ikan kehilangan organ bernapas, sehingga ikan-ikan pada air yang diberi deterjen lemas dan kemudian mati. Sekian, itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Ada dulu di kelompok ini sudah diterima atau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Moderator, silakan. Dari kelompok 1, apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada pertanyaan lanjutan, yakin? Kalau sudah ada pertanyaan lanjutan, berarti sudah paham ya? Oke, silakan diulangi lagi penjelasan dari kelompok 3 di depan. Ya, jadi saya akan menjelaskan insang ikan berdarah karena proses difusi, yaitu perpindahan partikel atau zat dari kontraksi tinggi ke kontraksi rendah. Good ya, dari tepuk tangan. Ibu perbaiki penjelasan tadi ya, bukan kontraksi tapi konsentrasi. Jadi prosesnya itu terjadi karena ada proses difusi, di mana prosesnya itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Oke, ibu kembalikan ke kelompok presentasi. Silakan. Jadi apakah kelompok 1 masih mempunyai pertanyaan lagi? Tidak ada. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu yang menjawab pertanyaan Sri Wahyuni Gobel. Dipersilakan. Sri Wahyuni Gobel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Cara mencegah pencemaran air yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Baiklah, pertanyaan jawaban dari saya kembali kepada moderator. Apakah dari kelompok 4 masih ada pertanyaan? Oke, kelompok 4 masih ada pertanyaan atau tidak? Berdasarkan penjelasan tadi? Jelas ya? Yakin? Ibu kembalikan ke kelompok yang presentasi. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke kelompok ini dikembalikan ke tempat dulu. Silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum semua pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu akan memberikan penguatan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi beberapa penyebab pencemaran yang terjadi sehari-hari di lingkungan kita yang bisa kita lihat langsung ya, seperti yang ada di praktikum kita hari ini, yaitu pencemaran akibat limbah deterjen. Hari-hari orang tua kalian pasti mencuci di rumah kan? Ya. Setiap hari Ibu yakin? Ya. Kan Ibu juga setiap hari mencuci di rumah. Jadi kalau kalian lihat di praktikum tadi ya, baru 4 menit saja ikan sudah mati karena pengaruh air deterjen. Berarti deterjen ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalam air sungai. Ya. Misalnya kalian bayangkan kalau tidak mati, misalnya air deterjen itu terakumulasi di dalam ikan, kemudian ikan itu kalian makan, bagaimana? Ya, berarti berpengaruh ke kalian. Memang ikannya tidak mati, tapi kalau terakumulasi di dalam ikan itu kalian makan akan berpengaruh juga terhadap kalian. Ya, jadi itu. Makanya pengaruh deterjen ini sangat-sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ikan yang ada di dalam praktikum tadi. Kalian sudah lihat kan? Oke, dari beberapa penjelasan Ibu tadi ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada lagi ya? Ya. Sudah jelas yakin? Ya. Karena habis ini Ibu akan memberikan soal. Jadi kalau
kali ini? Oke, angkat tangan yang bisa. Hanya satu orang? Oke, 2 orang. Elsa dengan Lestari. Silakan Elsa. Baik, jadi saya akan menyimpulkan pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor pencemaran air yang terbesar disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab pencemaran air ini bisa berasal dari manusia maupun dari alam itu sendiri. Ternyata dapat menyebabkan pencemaran air secara signifikan. Yang kedua, pencemaran limbah industri. Limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Baik, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Lestari. Baik, jadi saya akan menyimpulkan dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat dengan air limbah yang sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan fecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sudah bagus dari kesimpulan teman-teman kalian tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Elsa dengan Lestari. Jadi Ibu menguatkan kembali. Jadi faktor-faktor penyebab pencemaran air itu yang paling umum itu adalah limbah rumah tangga dan limbah industri. Limbah rumah tangga tadi seperti contoh yang kita lakukan dalam praktikum barusan, yaitu contohnya adalah deterjen. Ya, jadi deterjen itu sangat berpengaruh terhadap pencemaran air dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian limbah industri, misalnya industri kita lihat di sini dekat-dekat sini banyak pabrik ya, ada PLTU, kemudian di sini di Langata sini ada apa? Pabrik apa? Pabrik gula, kemudian ada juga ini apa? Penambangan. Penambangan itu menggunakan satu unsur yaitu merkuri. Merkuri itu yang digunakan untuk memisahkan antara emas dengan komponen lain. Nah, sementara merkuri itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Ibu akan menjelaskan bagaimana solusi kita mencegah atau menangani pencemaran air tadi. Yang pertama yang jelas, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Ibu lihat itu orang-orang itu sembarang buang sampah di sungai ya? Padahal kan tidak bisa. Itu yang akan menyebabkan pencemaran air. Kemudian dari saya, karena sudah tidak ada lagi seperti penjelasan di awal tadi, Ibu akan memberikan kalian kelas tes. Semuanya berapa? Ada? Ya. Ibu akan memberikan kalian soalnya melalui Google Form ya. Ya. Waktunya 5 menit. Oke, Ibu kirim lewat WA ya. Oke, silakan. Sudah ada? Oke, silakan dijawab. Oke, ada? Jelas soalnya? Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, kasih tahu kalau sudah selesai. Susah soalnya atau gampang? Gampang ya.
Tinggal berapa menit ya? Oke. Mana yang sudah? Oke. Yang lain? Ya. Nah, gampang kan? Ya. Oke. Tapi sudah selesai? Saya dulu. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Nanti Ibu periksa hasilnya ya? Ya. Kemudian nanti Ibu kirim juga Google Form yang isinya tentang bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan, atau cara mengajar Ibu kurang bagus, ibunya tidak cantik, atau ibunya kurang seksi, atau bajunya Ibu kurang bagus ya. Oke, nanti dikasih masukan di situ ya, supaya Ibu kalau masuk nanti make upnya dikasih perbaiki. Kemudian untuk selanjutnya penugasan untuk kalian di rumah, silakan buat kelompok ini ya. Silakan buat poster tentang himbauan bagaimana mencegah atau menangani pencemaran air yang kita pelajari hari ini. Oke. Kemudian berikan tepuk tangan dulu untuk yang presentasi hari ini ya. Oke. Karena sudah tidak ada lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian cari materi tentang pencemaran udara. Nanti Ibu sampaikan lagi untuk lebih paham tentang pencemaran udara, kita akan melakukan praktek juga ya. Jadi nanti Ibu sampaikan melalui grup WA bahan-bahan apa saja yang akan kalian bawa untuk praktikum kita nanti. Kemudian, oke, sudah paham semua ya? Ya. Jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.